Ya di sini sudah ada. Sudah ada Loh, memang ya mangrove dari itu dulu. sejak Bu Ari masih kecil itu sudah ada di sini. Cuma kita nggak tahu kalau itu mangrove ya. Salam Ostro-Ostri. Halo teman-teman Oceanografi. Selamat datang di podcast Oceanografi bersama saya Dava Ramadan. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu mangrove? Mangrove adalah vegetasi dari perkumpulan tumbuhan bakau yang sering kita jumpai di pesisir. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu manfaatnya bakau? Nah, bakau atau mangrove memiliki berbagai macam manfaat. Mulai dari untuk menahan abrasi, sebagai pengikat sedimentasi, juga sebagai tempat untuk para biota. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau sebenarnya di ujung timur kota Surabaya itu ada loh taman wisata tentang mangrove, yaitu Eko Wisata Mangrove Wonorejo, yang saat ini sedang saya datangi. Nah, ingin tahu lebih lanjut? Tetap ikuti podcast Oceanografi. Selamat sore Ibu. Sore Mas. Apa Ya. kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Dari mana? Baik Bu. Kami dari Himpunan Mahasiswa Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya Bu. Oh ya. Ingin berbicara, kita bincang-bincang sedikit Bu tentang mangrove Wonorejo ini. Oh ya, monggo. Mungkin kalau boleh kita sambil duduk. Iya. Silakan. Bisa dibantu. Baik Ibu, terima kasih telah menerima kami semua. Iya. Menerima saya juga teman-teman dari Universitas Hang Tuah Surabaya, terutama dari Himpunan Mahasiswa Oceanografi. Iya. Nah, baik teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Ari selaku pengelola Taman Wisata Mangrove Wonorejo. Ya. Bu Ari, Iya. mungkin bisa sedikit memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, dengan saya Bu Ari. Saya selaku staf administrasi dan pemandu, ya wakil dari Bapak Suwito sebagai koordinator di Mangrove Wonorejo. Mangrove Wonorejo dinaungi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Jadi mangrove ini yang megang adalah bidang pertanian. Dari bidang pertanian Kota Surabaya ya Bu? Iya, Kota Surabaya. Untuk yang kuliner itu dipegang oleh bidang perikanan. Dari bidang Ya, perikanan. kalau jadi yang dua kuliner instansi yang sama saling satu. bekerjasama Iya, ya di sini ya Bu? Iya, betul. Melihat Iya. tempat ini itu saya ingat dulu Bu, kalau sering main ke sini. Saya sendiri, saya orang Surabaya asli, sudah hidup hampir kurang lebih 20 tahun di sini. Saya dari kecil dulu sering dibawa sama ayah ibu main ke sini, jalan-jalan di sini, dan juga melihat tempat ini yang sekarang itu udah beda banget Bu sama yang dulu Bu. Kan terus pembangunan ya. Iya Bu, masih ingat dulu itu masih rawa. waktu masih SD itu masih lewat jalan yang sana. Iya, itu jalan masih. sana itu masih batu-batu. Iya, betul. Kemudian juga ingat saya itu ini belum selebat ini dulu. Iya, belum. Itu masih ini. ekowisata itu, yang perahu-perahu swasta. Yang perahu-perahu sebelah sana kan itu Bu? swadaya masyarakat yang lola. Kalau di sini kan dinas ya, Oh, jadi yang beda dinas. pengelolanya. Oh, beda Bu jadi. Iya, kalau di sana itu swasta, jadi LPMK yang megang itu perorangan ya Mas. Kalau yang di sini dinas. Oh, Jadi dari sini tapi dia tanahnya dinas. milik pemerintah kota semua. Jadi mereka minta izin untuk membuat wahana ya wisata di situ. Oh, begitu ya Bu. Tuh, ya, yang bekerja pun orang Wonorejo semua. Ingat dulu mesti diajak main sana, kita naik kapal ke sana, seperti betul. itu. 20 tahun ya. Iya Bu. Dan ingat dulu itu keluh kesahnya teman-teman, kalau mesti main ke sini itu satu Bu, Panas, iya. Tapi kalau kan ngeliat sekarang Bu, ih gila Bu, adem Bu. Iya, beda ya. Adem, sejuk, dan juga rimbun. Iya. Yang dulu beda. Kalau yang belakang lagi itu ada jogging track. Itu yang lola juga dinas. Oh, dari dinas juga ya? Iya, cuma itu sementara ditutup dulu karena pandemi ini cuma satu jalur, harusnya kan dua ya. Seperti ini nanti pintu masuk, keluarnya lewat kuliner ya barat sana. Ya, saya sudah sempat jalan-jalan di sini tadi itu ngeliat kok di sebelah sana itu malah
itu adalah tempat yang cukup bernostalgia bagi Iya. orang-orang Surabaya. Enak Kalau sana. sana buat lari pagi, buat foto-foto. Saya masih jogging. ada itu Bu, foto-foto Iya. waktu di sana itu Bu. Jogging trek timur itu. Jadi di sana juga Sayang. pengelolanya dari pihak Surabaya ya. Iya sama. Ya, dinas pertanian yang Dinas megang. Pertanian juga ya Bu. Iya Oh sama. ya Bu, saya sudah lama hidup di Surabaya dan juga saya sendiri belum tahu Bu sejarahnya dari tempat ini itu bagaimana. Apakah Asal memang mula. mangrove di sini tumbuh secara alami atau ditanami oleh pihak pemerintah Bu? Iya. Jadi ya juga ada itu benar ada yang dari tumbuh sendiri dengan sendirinya dan ditanami oleh penduduk sekitar sini. Oh dari penduduk sekitar? Iya itu dulu sebelum direkrut dinas ya. Terus biarin. Sebelum direkrut oleh dinas itu swadaya masyarakat sekitar ini kelompok tani Bintang Timur kalau nggak salah itu. Tani Bintang Timur. Iya Bintang Timur. Maaf ya Mas, Iya, kapan nggak dulu apa-apa, Mas tak matikan maksudnya. Itu dikelola oleh swadaya masyarakat sekitar. Itu mereka mengadakan pembibitan dahulu. Jadi ambil buahnya dari pohon-pohon ini. Oh. Ya itu. Jadi diambil buahnya, ada yang bogem, ada yang putut, macam-macam ya di sini. Ada jenis Rhizopora, Soneratia, Avicennia. Ada 32 jenis Mas di 32 sini. jenis Bu, di iya. sini. Jadi mangrove di sini itu ada 32 jenis. Yaitu semua bisa bermanfaat untuk dikelola juga untuk minuman, makanan, Oh, ya ada yang untuk dibuat kue, minuman juga ya, Kalau sirup. yang saya sempat baca itu di sini itu pernah melakukan pengolahan itu ya sirup itu Bu dari Iya. bogem dan juga nipa. Iya, Betul, Bu? nipa itu untuk manisan. Oh, untuk manisan. Iya, manisan buah. Jadi kayak salak gitu, coklat-coklat. Jadi segini kalau tumbuh itu apa buahnya nanti besar itu ada di belakang sana. Oh, ada di sini Ada dijual. namanya enggak dijual. Kamu lo ngambil aja. Waduh, boleh ini. Buyuk namanya kalau di sini. Bahasa itunya latinnya nipa. Penasaran gimana itu rasanya buah? Kalau masih muda kayak kelapa itu, kelapa muda itu. Oh. Kalau yang udah mateng nggak enak keras itu untuk dibibit lagi nanti untuk digunakan lagi, iya, ditanam lagi dan ditanam iya. Baik Bu, sebelum kita lanjut ke obrolan-obrolan selanjutnya, ini kayaknya kurang lengkap kalau belum ada yang seger-segernya Bu. Oh gitu. Ini dari kami mungkin ada sedikit untuk ya sedikit menyegarkan obrolan kita. Iya. Mungkin bisa dibawa masuk. Oh, terima kasih ya. Silakan, ini Bu. apa ini ya? Ya itu minuman dari kami. Oh, kayak Arifan Coffee. Iya, Bu. Buat sendiri atau? Dari teman-teman kami Bu. Oh gitu. Ya sama kayak bikin UKM gitu atau gimana? Ya seperti UMKM. UMKM. Oh iya. Tidak usah. Iya, iya. Gitu. Ya pintar ya. Jadi ada standnya juga ini. Iya Bu. Minuman ini. Ada. Di mana? Wah, itu nanti Belum, kita masih bicara mau launching. selanjutnya. Oh iya iya. Iya iya iya. Terus Sumpah Bu, ini tempat ini benar-benar membuat saya nostalgia Iya. sama Bu. Oh ya Bu, omong-omong dari tempat ini sendiri mangrove ini itu mulainya dikelola sama pemerintah Surabaya itu sejak tahun berapa Bu? tahun 2010. Oh, mulai tahun 2010. 2007, 8, 9 itu kita masih belum ada ini ya, masih pembibitan mangrove karena banyak yang nyari mangrove itu. Oh, banyak yang nyari ya, Bu? Jadi banyak yang nyari, akhirnya Iya. inisiatif kelompok tani di sini yang tadi membuat kelompok tani Bintang Timur, Trunojoyo juga ada banyak kok Mas di sini. Cuma tahunya Bu Ari yang Bintang Timur sama Trunojoyo. Itu mereka berinisiatif merangkul warga sekitar untuk pembibitan mangrove. Jadi yang dibutuhkan tuh apa yang sering digunakan untuk penanaman yaitu Rhizopora, Bruguera itu. Ya, karena juga. akan banyak manfaatnya. Iya. Ya tuh dengar teman-teman. Jadi dari tumbuhan mangrove sendiri bisa digunakan dari berbagai macam manfaatnya. Ya selain tadi seperti yang aku sebutkan di awal tadi, selain sebagai juga penahan abrasi, Iya. pengikat sedimentasi Iya. dan juga untuk tempat hidup para biota-biota. Biota alam. Ya. Betul. Terus Bu, untuk di sini sendiri itu ada biota ada apa saja sih Bu? Sini. Kalau yang pernah saya lihat sih ya seperti ikan glodok. Ibu Ya, tahu ikan glodok? Ikannya glodok. biasanya hidup dalam lumpur itu. Ya. Kemudian kepiting bakau, ikan-ikanan hingga burung-burungan kan Bu? Betul. Sini banyak ada mujair, ada bandeng kan dulu tambak toh sini. Oh, sini dulu bekas tambak Bu? Bekas tambak, terus konservasi kan, di kawasan konservasi. Jadi dipelihara pemerintah, enggak boleh
bangun kayak bangunan gedung seperti perumahan. Terakhir kan sampai situ batasannya Iya. itu sudah sampai sini sudah tidak boleh sampai ke sana. Oh. Jadi makanya kan tambak-tambak itu dulu Iya, dibeli iya. semua Sebelah sama. sana gitu masih ada tambak, sebelah sini juga masih ada tambak. Jadi kan tidak boleh ada bangunan-bangunan di sana. Gitu. Jadi ya tahun 2010 itu sini mulai dibangun. 2009 pembangunannya, setelah jadi tahun 2010 diresmikan. Diresmikan ya. Tapi belum sampai mutar, sampai ujung sana itu, yang ujung perahu sana itu ya, loh. perahu itu ya, Bu? Ya perahu itu sampai situ mentok. Tapi kalau tumbuhnya sendiri itu yang pertama di mana, Bu? Apakah yang di ujung Oh, iya. estuari sana? Ya di sini sudah ada. Sudah ada memang ya, Mangrove dari itu dulu? sejak Bu Ari masih kecil itu sudah ada di sini. Cuma kita nggak tahu kalau itu mangrove ya. Tanamannya kan beda sama yang lain-lain kayak pohon sono Iya. ya, beluntas, apa itu yang lamtoro itu loh, Oh, itu iya. itu beda makanya. Oh ternyata ini mangrove ya. Dulu Bari kan sering ditambak. Ternyata mangrove ya. Wah, Udah ternyata tahu. Ibu ada Udah tambak lama. juga ya. Ya, teman-temannya Bari kan banyak punya tambak. Kalau kita nunut aja. Iya, udah lama masih mangrove itu tumbuh dengan sendirinya. Tak kira ditanam, ternyata enggak. Jadi kalau semama yang di sini ada sebagian itu ada yang ditanam, ada yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau rata gitu bagus ya itu ditanam. Penanaman lah dari mahasiswa, dari instansi lainnya. Iya, Bu. Dan juga melihat sejarahnya seperti itu dan juga melihat luasnya seperti sekarang ini. Ini sekarang luasnya udah berapa hektar, Bu? Kalau yang di sini itu 4,5 hektar. 4,5 hektar ya? Iya semua loh, dari mulai masih 2 sampai ke sana ini. Sampai yang ke ujung gitu ya? Iya. Kalau yang ke Putih sama ke Putih itu sekitar 7-an kurang lebih. Ke Putih juga dikelola sama sini? Iya, nanti bakal dikelola oleh Dinas Pertanian juga. Sebagian sudah punya miliknya itu Pemkot itu. Dari Pemkot semua ya? Tapi yang ngelola dinas DKPP, iya DKPP. Oh ya, betul. Nah, Bu, kalau saya dulu waktu naik kapal itu ngelihat ke ujung sampai sana kan udah ada banyak bakaunya, banyak jenis-jenisnya kan, Bu, jelasnya di sana. Ada 36 jenis ya tadi, Bu. 32. Oh, 32 jenis ya yang ada di sini. Nah, Bu, saya kuliah di oceanografi yang dimana kami belajar tentang apa yang ada di laut, apa yang ada di sekitar laut, dan berbagai macam yang ada dengan meliputi laut, Bu. Nah, di sana kami dipelajarkan tentang zonasi dari mangrove itu sendiri, yang dimana bener nggak sih, Bu, kalau di wisata mangrove Wonorejo itu seperti itu, yang dimana saat kami diajarkan itu yang di paling dekat dengan laut itu Avicennia, kemudian Rhizopora, Bruguiera, hingga yang terakhir adalah Nipa. Nah, kalau di sini itu seperti itu juga atau seperti apa, Bu? Sama, Bu, iya. Jadi apa namanya, Nipa itu nanti kan kalau mau jalan ke belakang itu ada Nipa nanti. Nipa itu banyak. Iya, habis itu Bruguiera, terus Rhizopora, terakhir Soneratia. Ini Soneratianya di sini. Oh iya. Tapi ya di pinggiran juga ada yang juga ada. Oh ya. Kalau begitu, teman-teman, kita udah dapat banyak informasi. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tetap stay tune dan saksikan iklan berikut ini. Program Studi Oceanografi. Program Studi Oceanografi berdiri sejak tahun 1987. Program Studi Oceanografi merupakan bagian dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya. Di dalam program studi Oceanografi terdapat 2 peminat. Fisika Laut. Fisika Laut ditunjang dengan beberapa fasilitas dan kegiatan. Praktek survei hidrooceanografi. Praktek pemetaan udara. Praktek geomatika. Praktek lapangan geologi. Biologi laut. Biologi laut ditunjang dengan fasilitas dan kegiatan kuliah lapangan koralogi.
kegiatan monitoring evaluasi mangrove dan terumbu karang. Di Laut Kita Jaya bersama Oceanografi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pesan-pesan tadi. Mungkin kita bisa melanjutkan obrolannya. Oh Bu, mungkin bisa diminum dulu biar iya. kita Ya, gitu. ya. Heeh. Boleh diminum? Ya silakan Bu, Ya. saya juga minum. Enak ya Mas. Ini Iya, dari Bu. apa Mas bahannya? Ini sih kami dari Buah. lemon tea Bu. Oh lemon tea. Iya. Oh, iya lemon tea. Masih mencari kreasi-kreasi baru mungkin Kalau ada dari esnya enak ya seger iya ya. Bu. Di Mungkin es nanti ya. kedepannya kita bisa mau coba-coba dari sirup mangrove. Iya, bokem itu. Iya. Heeh. Saya masih kepikirannya apa ya rasanya. Ibu sendiri pernah merasakan Bu? Oh iya sering. Gimana Bu Sampai rasanya? Bu? bubung tuh tutup jadi jarang minum. Oh, Ya manis asem gitu. manis asam gitu Iya. ya Bu. Tapi kalau buahnya memang harus dikasih tambah gula ya kalau untuk ngelolahnya itu. Mhm. Harus tambah gula dulu. Kalau enggak ya asem. Asem banget. Oh ya Bu, kalau melihat perkembangannya dari ekowisata mangrove Wonorejo sendiri ini makin zaman semakin maju. Nah, untuk saat ini Bu, fasilitasnya sudah ada apa saja Bu di tempat ini? Ya fasilitas di sini ada tempat parkir ya. Ya, Dari betul. depan itu parkir, setelah itu musola, Hmm, terus toilet, pendopo, terus area bermain Area bermain anak-anak, anak-anak. playground itu, terus greenhouse itu untuk tempat pembibitan, terus apa namanya kantor ya untuk Kantor. informasi. Di sini ada baru sentra UKM, sentra UKM juga. dia UMKM itu dari Dinas Perdagangan. Hmm, Terus spot-spot foto ya seperti Spot-spot ini. foto itu Terus penting Bu. jogging track, Mm-mm. ya. Kalau orang Surabaya Ya. tetap paling satu Mm-mm, spot spot foto foto, dari iya, mana-mana. Ada dermaga. Betul. Dermaga itu memang apa namanya difungsikan untuk tamu-tamu dinas saja, sama untuk kegiatan penelitian, penanaman, Mm-mm. ya dari instansi atau mahasiswa mungkin ya. Ya Bu. Gitu. Nah tuh dengar teman-teman, di sini sudah lengkap. Ya, Ada kuliner, saja kurang kuliner kuliner, apalagi. iya. Wah, di belakang sana itu sentra kulinernya gede banget, Iya. besar banget di sana. Kalau ngelihat juga ada yang bapak-bapak yang juga ngambilkan foto juga kan Bu. Tuh Betul. teman-teman. Jadi Iya, kalau tuh, kesini foto-foto. kalau nggak bawa kamera nggak usah bingung. Di sini lengkap. Dari makanan ada, bahkan kalau mau foto langsung jadi ada. Jadi Betul. untuk kesini juga kita bisa ngajak adik-adik kita, ada anak kita buat bermain juga dan terpantau. Dan buat teman-teman yang mau olahraga bisa di sini memutari lingkungan ini, Iya, jogging. jogging. Dan yang tetap nomor satu spot foto, ya kan Bu? Foto, ya betul. Itu paling penting. Iya, Ya kalau betul. ngeliat itu. Oh ya Bu, sama ini satu lagi Bu. Dalam perkuliahan kami juga diajarkan bahwa mangrove itu memiliki fungsi sebagai pengikat sedimentasi Bu. Iya. Yang dimana dari pengikatan sedimentasi itu akan tercipta daratan baru. Nah, dari wisata mangrove Wonorejo sendiri ini sudah berapa Bu yang bertambah dari efeknya mangrove yang menahan sedimen-sedimen atau daratan-daratan baru yang tercipta di sini Bu? Di daerahnya sini. Iya Bu. Ya selama ini nggak pernah berkurang sih. Oh nggak pernah berkurang ya? Iya. Jadi Atau tetap bertambah gitu ya? Karena mengikat dia akan terbentuk Bu. Ya itu nanti itu yang di sana mana Di ujung-ujungnya sana Putih ya, yang seberangnya itu kita nanam. Itu mulai apa sedimen itu terbentuk di situ. Jadi nggak terbawa terus ya kan, rencana kan mau memang untuk ditanami terus di situ kan. Betul. Iya soalnya Di kalau- sini sudah ada itunya kan, sudah dari sana buyuk itu sudah bisa menahan di situ. oh Jadi seperti itu ya Bu. nggak tergerus kan. Iya, karena juga dari kami sebagai mahasiswa oceanografi yang dimana notabene kami memiliki dua keahlian yang dimana keahlian pertama adalah fisika laut dan juga biologi laut. Ya. Nah, mungkin kedepannya jika diperizinkan nih Bu,
kami Ya. untuk melakukan penelitian di sini. Ya, monggo Seperti silakan, tadi ya. itu adalah bentuk penelitian fisika di mana pembentukan endapan baru yang akan menjadi daratan baru. Ya jika boleh lah Bu Oh, ya. boleh, Boleh kan Bu? silakan, nggak, kita tidak mempersulit. Kalau Alhamdulillah. teman-teman mahasiswa mau penelitian silakan. Mm. Kecuali kalau mau naik perahu harus izin dulu Oh ya. gitu ya Bu. Itu kan juga ada safety-nya kan. Siap, Kalau ada siap. apa-apa nggak izin, Bu, kami kita yang tetap kena, ya. selalu menjaga safety-nya Bu. Iya. Tetap betul. K3 di mana-mana Iya. harus itu. Betul. Silakan kalau mau ngadakan penelitian ya untuk kegiatan belajar monggo. Nah itu buat teman-teman yang saat ini sedang menempuh perkuliahan, yang sedang menyelesaikan skripsi atau penelitiannya bisa aja langsung datang ke Mangrove Wonorejo. Nah karena dari kami sendiri juga banyak teman-teman yang dari Himitek Indo atau perkumpulan anak kelautan seluruh Indonesia Bu. Nah itu yang sering datang juga ke Surabaya untuk melakukan penelitian mereka. Iya. Nah sama ini Bu ya, satu lagi. Ini mungkin juga hasil dari kuesioner kami, hasil dari diskusi teman-teman kami itu bahwa di sini ini enggak sih Bu, nanti akan dibangun mungkin untuk transportasi Bu, dari untuk mencapai tempat ini. Ya yang seperti kita tahu untuk mencapai tempat ini yang pasti juga menggunakan kendaraan pribadi Iya, atau betul. kendaraan online kan Bu. Nah untuk kendaraan umum nih Bu, ada nggak ya. Bu? Mungkin rencana ke depannya mau dibikin shuttle atau seperti apa? Ya itu belum tahu ya Bu Ari ya. Soalnya setahu Bu Ari itu mereka naik kendaraan pribadi. Kalau nggak Betul. gitu kayak odong-odong tuh ya Mas ya. Betul, Terus betul, atau betul. nyewa lain itu ya gitu transportasinya atau bus gitu. Kalau untuk itu Bu Ari belum tahu ya untuk Oh belum kedepannya. tahu ya Bu. Iya. Ya, nanti semoga dari pemerintah Iya. Surabaya Bu, Ya siapa tahu biar ya bus itu ya. iya bus itu bus Bus Surabaya mungkin Surabaya itu loh. bisa masuk sini. Iya. Mengingat juga jaraknya dari dekat dengan Jalan IR Soekarno. Iya. Cuma mungkin aksesnya aja Mas yang sulit, makanya kan susah. Atau Oh, nanti macet. mungkin kedepannya ada pengaruh dari OR Bu. Mungkin bisa jadi ya. Bisa OR jadi kan nanti Bu. ya. Kalau alhamdulillah OR bisa terrealisasi dan juga pembangunannya betul. cepat, di mana tempat ini akan dipandang lagi. Mm-mm. Dipandang lagi dan juga banyak didatangi. Iya betul betul. Nah Bu, dan satu lagi Bu, mengingat saat ini sedang pandemi corona, Hmm. gimana Bu perkembangan tempat ini Bu? Ya sebelum corona rame ya, Mm-mm. sampai ribuan ya kadang gitu. Oh ya hilir mudik lah. Setelah corona ini covid ini berkurang langsung kan Maret ya itu ya Betul Bu, kejadiannya. betul. Langsung sini di lockdown. Ya banyak sih yang masih tetap, cuma ya kecewa lah mungkin ya balik kan nggak bisa kemana-mana mereka ya Betul harusnya Bu. ke sini ya. Mulai dipikir Mangus tutup gitu ya. Paling sini tutup gitu ya, Tutup. akhirnya Tapi berkurang. teman-teman Bertumpuk. yang menonton video ini, tempat ini sudah dibuka kembali Buka betul Bu? kembali, Dengan ya, tahun juga kemarin. menetapkan prokes yang Iya, sangat prokes. ketat kan Bu? Iya betul. Betul. Kan ada bilik itu, bilik Ya, disinfektan. di sini ada bilik disinfektan juga untuk tempat cuci tangan semua tersedia teman-teman. Tempat buat hand sanitizer juga Iya, ada. Jadi nggak usah takut kalau mau ke sini lagi. Yang penting tetap satu, tetap pakai masker, jaga jarak. Mengerti? Nah, seperti itu. Ya, semoga tempat ini akan lebih berkembang lagi Bu ke Iya, depannya. amin, ya. Dan juga sekali lagi terima kasih Bu telah mau berbicara dengan saya. Kita saling mengobrol berbagi pikiran dan semoga dari teman-teman oceanografi ini juga menambah wawasannya tentang apa itu mangrove, apa itu ekowisata mangrove Wonorejo, dan semoga kedepannya tempat ini akan lebih banyak didatangi untuk berbagai kegiatan. Ya, amin, sama-sama Bu Ari juga terima kasih. Betul Bu. Anak-anak semua ini mau mengunjungi mangrove ya, Betul, dan Bu. peduli dengan sekitar ya, alam sekitar. Jadi semoga mungkin kedepannya mau penanaman, monggo Iya. silakan, mau penelitian silakan. Mungkin kalau Kita dari welcome. Ibu perlu bantuan dalam penanaman kami siap Bu untuk dihubungi iya, Bu. monggo. Mau ke laut nah? Oh, kami siap Bu untuk ke siap, nah. laut. Siap bergosong ria ya. Wah, udah biasa Bu kita Ya gosong-gosongan. enggak apa-apa. Tambah senang banyak pasukan kan. Iya gitu, Bu, kami bantu. siap untuk membantu apalagi untuk demi kelautan Indonesia yang lebih Iya, maju. Iya, betul. Betul. Kalau gitu terima kasih sekali Bu telah menerima kami di sini. Mungkin dari saya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan juga misalnya dari teman-teman juga ada yang melakukan hal yang kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau begitu Bu, izin Sama-sama. bisa mengikuti jargon dari kami Bu. Kami punya jargon Iya. ini Bu.
Monggo. Namanya Di Laut Kita Jaya, Ibu menjawab bersama Oceanografi. Seperti itu, Bu. Oceanografi. Kalau begitu, Di Laut Kita Jaya, Bersama Oceanografi. Oceanografi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya. Juga memberikan like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Nantikan konten-konten kami selanjutnya di podcast Oceanografi.